Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello students. Hai. Hello. Hai. Okay. Attention please and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good morning dear my students. Morning. And how are you today? We are fine, thank you. And you? I'm very good and I am so happy today. Okay, I want to check your mood today and I give you paper, please write in the step. Why that time? Why? Step in the whiteboard. Saya bagikan kertas yang berwarna kuning. Silakan kalian menuliskan mood atau suasana hati kalian hari ini. Suasana hati kalian dalam proses belajar bahasa Inggris, apakah kalian merasa senang atau merasa bahagia atau pastinya kan yang lain tidak suka dalam belajar bahasa Inggris. Saya mau ngecek kalian punya suasana hati. Oke, please write and please step in the whiteboard. Kalau sudah selesai silakan langsung tempelkan di depan papan tulis. Okay, thanks. Okay, I'm happy, very happy, and I'm very glad. Wah, berarti kalian senang ya belajar bahasa Inggris. Banyak bahagia nih tulisannya. Okay. And go back your seat. Okay, thank you. And before our start lesson today, we pray. Let's pray together. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. And where is chairman? Yes, ma'am. Okay, stand up and in front of please. Thank you, ma'am. Okay. Attention, please, and pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay, go back your seat. Okay, and attention please. I want to check your attendance. Saya mau mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang alpha, absent, or sick? Okay, and you answer in English and raise your hand. And I call your name one by one. And you say present or absent. Oke, jadi saya memanggil nama kalian satu persatu dan kalian menjawabnya present, hadir, atau alpha. Oke, and attention. Andika. Okay, are you okay, Andika? Okay. And Afrikal, Aril, Idhar Idli, are you okay, Idhar? Mirza Ibrahim, and Mulia Sari. Okay, are you okay? Siapa nama Mulia? Yes? Okay, Maurin. Where is Maurin? And then Nijwa Jamaluddin.
Okay, are you okay, Nijwa? Okay, and Safina Muhlis, and Nazila Amran, Husnul Khotimah. Okay, are you okay, Husnul? And then Vandalina, where is Vandalina? Okay, present. And is all present today? Yes. Oke, berarti hari ininya semua hadir. Tidak ada yang alpa dan sakit. Alhamdulillah. Karena masih bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. And sebagai rasa cinta tanah air kita harus menyanyikan salah satu lagu nasional. And sit down please, students. Sit down please. Oke, yang mem tunjukkan tadi, siapa yang dirjen? Sudah ditunjuk, silakan tampil ke depan. Just a moment. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Okay, give applause and sit down please in front of please. Oke, lebih semangat lagi. Marilah kita ice breaking. Let's do ice breaking. Are you ready to ice breaking? Yes? Okay. And sit down, please. Are you ready to read English? Yes. Why? Because I love English. Okay, once again, sekali lagi ya. Are you ready to learn English? Yes. Why? Because I love English. Okay, thank you and sit down please. Give applause, give applause. Okay, today the title is hari ini siapa yang tahu tentang apa? Pembelajarannya. Iya, pembelajarannya tentang apa? Great athlete. Oke, great athlete. Who is great athlete? Seorang olahragawan yang hebat. Who else? Siapa lagi yang mau menjawab? Yes, please. Seorang olahragawan yang berprestasi. Oke, give applause. Thank you. Sekarang kalian sudah tahu bahwa great athlete adalah seorang olahragawan yang berprestasi atau seorang olahragawan yang hebat. Saya mau mengecek apakah kalian sudah paham atau kalian di pikiran kalian tentang seorang olahragawan yang hebat itu seperti apa. Ada dua contoh soal di sini, ada dua soal. Silakan kalian lihat. Who do you think is a great athlete? And then do you believe the sport shape your view and why? And I
If you prepare and you answer and you collect. Apa di pikiran kalian tentang seorang olahragawan itu seperti apa? Silahkan tulis. Menjawab ya. Oke, second minute. Waktunya hanya 2 menit ya. Oke, time's up. Collect please. Collect. Silahkan. Oke. Sebelum masuk pada materi, I want to give you group. Saya membagikan ke kalian kelompok. Apakah mem yang membagikan atau chairman yang membagikan kelompok? Oke, mem yang membagikan berarti 1, 2, 3, 4 group 1. 1, 2, 3, 4 group 2 and 1, 2, 3, 4 group 3. Okay, stand up and please group 1. Okay, please. And then group 2, stand up please, group 2. Group 2. And then group 3, please. Group 3. Okay. Thanks. Pay attention, please. Dan perhatikan. Perhatikan di sini, attention here. Tujuan hari ini tujuan pembelajarannya adalah number 1, peserta didik mengidentifikasi descriptive text yang disajikan dalam bentuk gambar dengan topik atlet berprestasi. Oke, ada yang mau membacakan tujuan pembelajaran? Oke, please. Number 2, peserta didik mengidentifikasikan descriptive text tulis dengan topik atlet dan prestasi yang sesuai dengan konteks dan tujuannya. Oke. Who read? Want to read? Okay, please, you read. Mengidentifikasikan konteks Berdasarkan utama dan informasi terperinci dari teks deskripsi bisa yang disebutkan dalam topik atlet berprestasi. Iya, number 4. Who read? Number 4. Yes, please. Oke, kosakata atau biasa bahasa Inggrisnya vocabulary. And then the last, who else, please? Peserta didik mempresentasikan hasil tugas kelompok dengan mendeskripsikan seorang atlet yang hebat. Oke. And next, profil. Di dalam profil kurikulum Merdeka itu ada profil lulusan. Ada 8. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, kewarganegaraan. Yang ketiga, penalaran kritis. And number 4, aktivitas
And then kolaborasi, kemandirian, kesehatan, and komunikasi. Next. Okay, what is descriptive text? Descriptive text. Apa itu descriptive text yang ada di pikiran kalian? Pastinya kalian sudah pernah belajar di SMP tentang mendeskripsikan apa begitu. Descriptive text who? No. Siapa yang tahu? Okay, please. Murid. Teks adalah penjelasan atau menggambarkan suatu objek, peristiwa atau hal secara jelas dan rinci mendengarkan dan terlihat. Okay, give applause. And who else? Siapa lagi? Okay, please. Teks adalah menjelaskan atau menggambarkan sebuah objek. Okay, and give applause. Thank you. And then who else? Siapa lagi? Sudah? Oke, berarti kalian sudah ada di bayangan bagi pikiran kalian sudah pernah belajar tentang descriptive text. Jadi descriptive text itu adalah menjelaskan atau menggambarkan suatu objek. Menggambarkan atau menjelaskan suatu objek. And objeknya seperti apa? Objeknya seperti apa? Yang kalian tahu? Tempat, apa lagi? Orang. And then orang and hewan. Next. Selain hewan, tempatnya tuh seperti apa yang kalian deskripsikan? Tempatnya seperti apa? Misalnya di Gua Ici itu tempat tidak? Tempat. Tempat apa? Tempat wisata. Bisa kalian mendeskripsikan tempat itu. And then misalnya orangnya ada Husnul, bisa kalian mendeskripsikannya. Terus tempat orang dan binatang. Binatangnya apa? Misalnya peliharaan kalian di rumah ada apa saja? Cat and dog. Oh, dog and cat. What do you meaning cat? Kucing. And dog? What do you meaning dog? Anjing. Bisa kalian deskripsikan ya? Ya, misalnya kalian menggambarkan saya mempunyai seorang kucing yang mempunyai mata yang bulat, and bulunya lebat atau bulunya sangat indah. Yeah, you understand? Yes. And any question about descriptive text? Oh, it's good. Berarti kalian sudah paham ya tentang penjelasan dari descriptive text. Yes, ma'am. Okay, good. And just a moment. Okay, next. About descriptive text. Descriptive text aim to describe or place something in detail, whether it be a person, place, object, and event. In this content, descriptive text will focus on the characteristic of successful athlete, such as their name, origin, activation, and prominent and physical or personality trait. Jadi di sini kita mendeskripsikan tentang seorang atlet yang berprestasi. Coba kalian lihat di gambar ada siapa tuh? Lionel Messi. Dia prestasinya apa? Pemain apa? Pemain sepak bola.
Pemain sepak bola. Berarti kalian akan mendeskripsikan tentang seorang Messi itu seperti apa, pemain sepak bola prestasinya seperti apa, ya kan? Harus mulai dari apa? Harus mulai dari name. Oke, name itu apa? Nama. Masa kalian mendeskripsikan orang itu tidak mengetahui namanya, kan tidak mungkin. Harus mengetahui namanya dulu baru mendeskripsikan. Oke? Are you understand? Yes. Oke, descriptive text adalah bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu secara detail, baik itu orang, tempat, objeknya seperti itu ya, tempat, objek atau tempat wisata, maupun peristiwa. Dalam konteks ini, teks deskriptif dalam berfokus pada karakteristik atlet yang sukses dan seperti nama, asal, prestasi, dan ciri fisik atau kepribadian yang menonjol. Jadi kita mendeskripsikan, misalnya kalian mendeskripsikan Messi, harus mengetahui karakter atletnya seperti apa, dia suksesnya di mana, seperti itu. Pemain sepak bola yang handal, misalnya dia sebagai apa, memasukkan misalnya prestasinya, dia mendapatkan apa, piala apa, seperti itu ya. Asalnya di mana seorang Messi itu. Oke, are you understand? Yes. Oke, and next, dalam descriptive text ada juga struktur teks deskriptif tentang seorang atlet yang hebat. Karena hari ini kan kita belajar tentang teks deskriptif text, dia mengarah kepada seorang atlet yang hebat, seorang atlet berprestasi. Jadi harus ada struktur teks deskriptif tentang seorang atlet tersebut. Yang pertama ada dua ya, perhatikan di slide. Yang pertama identification atau pengantar, dan yang number 2 deskripsi. Jadi untuk pengantarnya memperkenalkan atlet, seperti saya bilang tadi, memperkenalkan seorang Messi yang akan dideskripsikan, iya kan, menyebutkan namanya, tempatnya, tadi sudah saya jelaskan ya. And number 2 deskripsi kekuatan fisik. Seorang Messi itu kuat tidak dalam permainan bola, kecepatannya, larinya seperti apa, oke? Oke, ya. And tekniknya dalam permainan itu seperti apa, gerakannya cepat atau tidak, sehingga dia menembus bola ke gawang. Berarti harus lincah dalam bermain bola, iya kan? Ya? Yes. Oke, next. This is, look the picture, great athlete. Coba kalian lihat, ada siapa saja di situ? Ada olahraga apa saja mereka mainkan? Coba sebutkan. Football. And then badminton and wall climbing, and then light string. Okay, football. What do you mean football? Sepak bola. Number 2, tangkis and dinding atau panjat tebing. Oke, siapa sudah pernah panjat tebing di sini? Kalau sepak bola pasti akan punya bakat. Putra, siapa punya bakat dalam sepak bola? Seperti Ilham Udin Armain. Oke, good. Jadi kalau kita menjadi seorang atlet berprestasi harus punya bakat, punya cita-cita. Kalau kita tidak punya bakat, berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Misalnya kalian punya bakat bermain bola, harus banyak berlatih. Kalau tidak berlatih, bagaimana kita harus bisa menjadi seorang atlet, ya kan? Iya. And then Taufik Hidayat, dia sebagai badminton, dia mewakili Indonesia. Oke, badminton, siapa yang suka badminton? Badminton, bulu tangkis, siapa yang suka? Oke. Banyak berlatih ya, supaya mengikuti kegiatan. Oke? And then wall climbing. Sudah pernah manjat dinding atau sudah pernah manjat tebing tidak? Belum ya? Belum. Siapa yang bisa mengangkat besi? Mengangkat besi, siapa yang bisa? Ayo. Siapa yang bisa? Oh, it's good. Give applause. Oke. Sudah perhatikan gambarnya? Yes. This is question. Full question. I give you paper and please you answer. Waktunya
3 menit ya, hanya 3 menit saja. Karena banyak saya sudah jelaskan tadi. Kalian lihat saja gambarnya. Sudah lihat tadi ya gambar. Tinggal kalian menjawab. What do you see in the picture? Apa yang kamu lihat gambar tadi? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat gambar tadi? Waktunya hanya 3 menit ya. Oke. Okay, please answer. Number 2, who are they? Siapa mereka? Number 3, what kind of the store the plane? Sport to the plane. Olahraga apa saja mereka mainkan? Tadi sudah ada di picture. Ada yang sudah selesai? Are you finished? Oke. Yang tadi one by one. Maksudnya yang tadi bukan kelompok ya, individu. Buat masing-masing. Oke, thanks. Oke, sudah. Ada karakteristik of descriptive text. Di dalam kita mendescribe sesuatu atau mendescribe seseorang harus ada karakteristiknya, yaitu penggunaan bahasanya. Use of descriptive language, and then use of present tense, and 3, use of state verb. Oke? Coba kalian perhatikan di slide ya. Use of descriptive text language. Descriptive text tend to use many adjectives and adverbs to provide and clear and detailed description. Number 2, use of the present tense. Descriptive text often write in the present tense, describe a current situation. Number 3, use of stative verb. The verb used tend to be static. Is, has, is located to describe the characteristic. Dalam menggambarkan atau mendescribe seseorang harus ada penggunaan bahasanya, ada penggunaan simple presentnya, ada juga penggunaan kata kerja statif. Okay? Are you understand? Yes. And I want to ask you any question? No. Good. Berarti semua sudah paham ya tentang yang tadi Mem jelaskan satu persatu. Sekarang kita masuk pada identifikasi atau ciri-ciri descriptive text. Penggunaan bahasa dalam mendeskripsikan orang atau seorang artis itu ada penggunaan bahasa. Bahasa yang kita gunakan adalah cenderung menggunakan kata adjective, kata verb, and then adverb. Okay? What the meaning adjective? Kata receiver ya, receiver kalau menjawab. Oke, penggunaan bahasa apa saja? Yang pertama adjektif, apa itu adjektif? Oke, thank you Unul, give applause for Unul. And then kata sifat adjektif, kalau verb, yes. Kata kerja, oke, good applause, give applause, sorry, give applause ya. And kata kerja itu apa saja? Ayo, berjalan, berlari, run, walk, apa menulis? Right, yes. Ya, and okay, give applause for Sis Nazila. Ya, terima kasih ya Nazila, thank you. And then adjektif, sudah dijawab sebelumnya. Adjektif tadi apa? Apa? Kata sifat. Apa saja kata sifat? Cantik. And in English cantik apa? Beautiful. And then apa lagi?
Something in English? Handsome. Okay, give applause. Okay, thanks. And sekarang kita ke penggunaan simple present tense. Penggunaan simple present tense. Present tense adalah kejadian yang waktu terjadi pada saat ini, misalnya seperti itu. And seringkali dituliskan dalam bentuk simple present tense dalam keadaan saat ini, misalnya kita belajar, ya kan? Oke? And then penggunaan kata kerja statif. Kata kerja statif misalnya kalian mendeskripsikan orang harus ada is. He is, dia adalah seorang, he is a athlete, yang great athlete, misalnya seperti itu. Dia adalah seorang atlet yang berprestasi, seperti itu. Harus menggunakan kata statif. Itu biasa disebut dengan kata statif itu ada juga is, ada juga has, iya kan? Yang ini, coba kalian perhatikan slide yang ini. Tadi sudah saya bacakan ya. Ini is, has, and is. Ya, sudah perhatikan, sudah lihat? Sudah, oke. Sekarang kita ke karakteristik. Ada juga dalam mendeskripsikan harus ada karakteristik atlet tersebut. Misalnya ada karakteristik fisik dan teknik dalam bermain. Karakteristik fisik, ada juga karakteristik mental, ada juga karakteristik kepribadian. Menjadi seorang atlet yang hebat itu harus punya fisik dan teknik. Bagaimana kita caranya menendang bola, ya kan? Terus yang karakteristik fisik dan teknik itu dibagi lagi, ada keterampilan dan teknis, kondisi fisiknya, bagaimana harus kuat tidak dalam permainan. Kalau tidak kuat berarti akan pingsan di lapangan kan? Jadi harus bagaimana fisiknya kuat tidak dalam permainan. And then kemampuan beradaptasi, harus ada kemampuan beradaptasi dalam lingkungan, menyesuaikan dengan tim-tim. Misalnya satu timnya harus kita seperti ini, iya kan? Nah, iya, harus cepat menyesuaikan. And next, karakteristik mental. Kalau kalian tidak punya mental, harus dalam permainan harus kuat-kuat mental ya. Ada disiplin tinggi, ada juga mental pemenang dan kemampuan mengelola stres. Seorang atlet itu harus mempunyai mental dalam bermain, iya kan? Ya? Misalnya kalian bermain bola, siapa nama? Alif. Main bola kalau tidak punya mental bisa tendang bola atau tidak? Tidak, harus ada mental dalam lapangan. Tidak gampang kalau bermain bola di lapangan. Dalam perlombaan atau iya kan, lomba, misalnya dalam pertandingan. And then kemampuan dalam mengolah stres, oke? Mereka harus mampu mengatasi tekanan dan kecemasan yang muncul selama kompetensi, oke? Iya, harus punya kemampuan. Misalnya kalau kita stres, misalnya kalau seorang siapa nih? Idhar dia bermain bola contohnya ya. I want to give your example ya. Misalnya Idhar bermain bola, terus Idharnya stres, aku misalnya stres putus cinta, seperti itu ya. Oke? Stres putus cinta Idhar, jadi Idharnya stres dalam lapangan. Apakah Idhar bisa tendang bola atau tidak? Misalnya kecemasannya dalam batin, misalnya Idhar berpikir, saya sudah putus cinta, akan seperti ini, misalnya akan pengkalah, sudah seperti itu, akan kita kalah lah pasti gitu ya, Idhar. Jadi dalam permainan bola tuh jangan stres, oke? Oke. Any question? No. Oh, next. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Harus fokus dalam konsentrasi, harus fokus. Berpikiran harus positif, ya kan?
Dalam permainan tidak boleh tidak boleh negatif, harus positif. Oke? Next, karakteristik kepribadian. Karakteristik kepribadian ada kerja keras dan gigih, terus komitmen, rendah hati. Kalau sudah menjadi seorang artis harus kita rendah hati, jangan sombong-sombong, oke? Ya, kalau sudah menjadi seorang atlet yang hebat atau seorang artis yang berprestasi, tidak boleh sombong, oke? Misalnya ada. Nah, itu. Terus ada juga sportivitas and komitmen, kemampuan berkolaborasi dan kemauan belajar. Oke, dalam komitmen harus misalnya kerja keras dan gigih. Atlet takut dengan kerja keras dan tidak mudah menyerah pada apa? Tidak mudah menyerah pada apa? Pada rintangan. Oke? And then komitmen. Mereka harus memiliki dedikasi yang tinggi terhadap olahraga yang ditekuni dan siap mengorbankan waktu dan tenaga untuk mencapai tujuan. Iya kan? Kalau misalnya kita latihan, berarti waktunya kita sudah terkuras di latihan. Kalau sudah latihan, bagaimana kita harus memenangkan dalam perlombaan tersebut, ya? Oke? Oke. And then sportivitas. Rendah hati dulu ya, harus rendah hati. Misalnya seorang atlet harus menghargai orang lain, menghargai kritikan orang, dan tidak sombong dengan berprestasi yang diraih, ya kan? Menjadi seorang atlet yang berprestasi harus menerima kritikan dari misalnya pelatih menyatakan bahwa kamu seharusnya tidak begini, harusnya begini. Iya, harus diterima tidak? Terima, karena harus rendah hati. And then sombong, and tidak sombong. Misalnya si Ali sudah mendapatkan prestasi, si Ali berjalan juga cepat-cepat melihat orang, oh Alif sombong sekali, kan begitu kan? Harus jangan sombong kalau sudah mendapatkan prestasi. Oke Alif? Oke. Oke, give applause, jangan tegang dong. Oke, terakhir konten. Membuat mendeskripsikan seseorang itu harus ada konten, ada gagasan pokok, ada informasi yang secara detail. Teks ini mungkin bertujuan untuk memperkenalkan atlet tersebut kepada khayalan, misalnya kepada kalian, misalnya seorang Alif sudah berprestasi, harus yang lain apa? Yang lain harus saya juga mau seperti si Alif, seperti itu. Punya khayalan atau punya cita-cita yang lebih tinggi seperti Alif, oke? Dan gagasan utama dalam mencetak, misalnya gagasan utamanya apa? Kita membuat deskripsi, gagasan utamanya apa? Alifnya dia pintar mencetak gol. Berarti kalian harus, gagasan utamanya misalnya, seperti ini. Harus kita mendeskripsikan seseorang itu seperti ini. Ya kan? And then informasi detail. Bagaimana kita menjelaskan berlatih, informasi misalnya seorang atlet berprestasi itu harus rajin berlatih, bagaimana dia mencetak gol penting, bagaimana dia mencetak gol dan bagaimana dia memberikan dampak positif pada tim dan pada timnya kan. Oke? Informasi secara detail itu kalian mendeskripsikan seseorang, saya mendeskripsikan si pemain sepak bola internasional siapa, harus seorang pemain sepak bola ini dia minta golnya seperti ini, harus positif dalam tim, dia harus bekerja sama dengan tim. Oke? Yes, ma'am. Any question? No. Apakah kalian sudah ngantuk? No. Ngantuk. Kalau kalian ngantuk berarti kita speaking dulu, ya kan? Yes. Oke, yes. And
Sit down, please. Sorry, stand up. Stand up, stand up. Sorry, stand up, please. Kita speaking dulu ya, karena kalian, yang lain sudah pada bosan ya. Jadi jangan bosan-bosan dalam belajar, ya kan? Jangan bosan, belajar itu harus ikhlas. Ikhlas menerima apa yang ibu, apa yang mem sampaikan. Oke, and strukturnya dari jari jempol, jari tengah, jari telunjuk. Yang sudah pernah mengajarkan, oke, speakingnya? Oke, and A, I, U, no, this is, perhatikan mem punya jari. A, I, U. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow ini agak semangat supaya malas-malas tadi belajar itu harus semangat belajar, jangan malas belajar, oke? Once again, sekali lagi boleh? Boleh. A, I, U. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. A, I, U. Wow, wow. Oke, give applause and sit down, please. Bagaimana perasaan kalian? Apakah masih ada yang ngantuk atau malas? Oh, oke. Boleh lanjut? Next. Next. Look the picture. Tolong perhatikan gambar yang ada di depan. Siapa dia? Siapa mereka? This is Neymar. And then Messi. Group 1, group 2, group 3. Siapa yang memilih? Neymar. Neymar, siapa yang memilih? Oke, Neymar. Jadi, and group 2 memilih apa? Gambar di sini ada di depan. Messi. And group 1 Cristiano Ronaldo. Kalian mendeskripsikan ketiga orang tersebut. Oke, boleh? Boleh. Oke, start. And waktu 10 menit ya, waktunya 10 menit ya. Kalian kerjakan, selesai kerjakan presentasi. Sebelum presentasi kalian menuliskan. Saya kan sudah bilang kalau dalam descriptive text harus ada kata, kamunya geser sedikit sayang. Geser ya. Geser sedikit supaya bisa kerja kelompok, geser. Iya, bagaimana? Kalau misalnya kalian tidak paham apa, tidak tahu apa artinya atau tidak tahu lari itu bahasa Inggrisnya apa, silakan buka kamus. Ada kamus kan? Oke, please open your dictionary. Okay, please. Waktu. Okay. Please open your dictionary. Buat seorang Messi itu berasal dari mana? Lahirnya di mana? Mempunyai fisik tubuhnya seperti apa? Dan seperti itu juga seorang Cristiano Ronaldo berasal dari mana? Oke? Tubuh fisiknya seperti apa? Karakteristiknya seperti apa? Messi juga seperti itu. Oke. Kerjakan waktu 10 menit ya, sudah. Kalau sudah selesai, langsung ajukan tangan ya. Misalnya kalau sudah selesai, saya kasih waktu 10 menit.
Kalian pasti akan sudah pernah melihat misalnya di YouTube, di televisi, iya kan? Yang suka-suka sepak bola, bukan cuman putra saja yang suka sepak bola, pasti akan putri juga. Pasti ada yang fans Messi, ada juga yang Cristiano Ronaldo. Berarti kalian sudah bisa mengetahui, oh, kalau Cristiano Ronaldo tuh seperti ini. Tidak mungkin kalian tidak tahu. Kalau fans pasti akan kalian tahu. Ya. Bisa kalian buat dalam bahasa Indonesia dulu, baru translate ke Inggris juga tidak apa-apa. Silakan kalian lihat di kamus, dictionary. Ada yang bawa kamus kan? Bahasa Inggris harus bawa kamus. Kerjasama ya, namanya kelompok tuh harus kerjasama. Harus tim, harus kerja sama dalam tim. Seperti sepak bola juga begitu. Misalnya kalau kita berdiri sendiri berarti tidak pernah, harus ada timnya ya. Iya. Keep silent ya, keep silent, tidak boleh cerita. Fokus kerjakan, tidak boleh cerita. Keep silent please. Kalau kerja kelompok harus siapa yang buat ini misalnya seperti itu. Jangan berharap satu saja yang buat, harus kerjasama. Oke, dia harus semangat belajar. Oke. And oke, attention please. Perhatikan kalau sudah selesai, kalian menuliskan vocabnya. Yang kalian menuliskan vocab, kata-katanya misalnya verbnya apa, adjektifnya apa, iya kan? Terus ada adverbnya apa dalam penggunaan mendescribe itu harus ada is. Jadi saya minta vocabnya saja. Vocab misalnya adjektif atau adverb, oke? Are you understand? Yes, oke. Kalau sudah finish, kalau sudah selesai, nanti saya bagikan lembar, kalian menuliskan vocab dan nempelkan di papan tulis. Kalau sudah selesai, misalnya kalau sudah selesai mendeskripsikan. Okay, are you finish? Yes. Oh. Kalian mendescribe tentang gambar, berarti kalian juga harus mengetahui apa saja kosakata dalam mendeskripsikan atlet tersebut, ya. Mendescribe dulu ya, mendescribe. Kalau sudah selesai, kelompok mana sudah selesai? Kelompok 1, ya, grup 1. Sudah selesai berarti kalian menuliskan vocabnya, tapi jangan dulu ditempelkan ya, karena kelompok lain juga belum selesai kerja. Saya bagikan kelompok karena kelompok 1 sudah selesai. Ya.
Lihat apa yang kalian mendeskripsikan tadi, ada kata kerja dan ada kata kata sifat atau tidak. Kalian kerja yang kelompok 1, 2 belum selesai, silakan kerja. Kerja dulu, nanti karena kelompok 1 sudah selesai. Kerja tim ya, kerja kelompok ya. Keep silent, tidak boleh cerita. Keep silent dan kalian kerjakan apa yang telah saya berikan. Kalau misalnya kerja kelompok harus semuanya aktif kan? Iya, harus aktif dalam bekerja. Supaya penilaiannya juga harus sama. Gitu. Coba saya cek kelompok 2, grup Su. Ya, siapa yang kalian deskripsikan? Yang si. Ya, silakan. Mana yang kalian belum deskripsikan, kalian deskripsikan ya. Messi berasalnya di mana? Iya kan? Ya, kelompok 1-nya sudah selesai, kelompok 3-nya juga belum. Silakan mendeskripsikan. Siapa yang kalian deskripsikan? Neymar, please. Silakan mendeskripsikan tentang Neymar. Neymar berasal dari mana? Ya kan, lahirnya di mana? Harus kerja tim, harus kerja kelompok, tidak boleh mengharapkan satu yang buat. Karena saya bagi kelompok, tujuannya kalian bekerja sama. Ayo, group 2. Are you finished, group 2? Group 2, are you finished? Oh, kalau sudah berarti kalian 10 menit, tapi kalian kerjanya cepat sekali, berarti kalian pintar banget. Ya. Jadi, lihat kamu sudah kerjanya. Kamu sini. Ini pembagian kalian menuliskan vocabnya ya. Apa yang kalian deskripsikan gambar tadi. Adakah vocab atau adjective verb yang kalian temukan dalam deskripsi tersebut? Ya. Nuliskan dulu vocabnya yang kalian sudah describe, berarti penggunaan bahasanya kalian ada, tidak mungkin tidak ada vocab, pasti ada vocab di dalam teks tersebut. Jadi kalian menuliskan vocabnya, nanti sebentar saya menyuruh kalian menempelkan di depan. Setelah kalian menempelkan, kita presentasi ya. Kita presentasi di depan. Dan kelompok lain harus bertanya. Oke, grup 3 silakan, belum selesai, silakan kasih selesai yang grup 3. Ayo grup 3, please.
Kerjasama supaya cepat. Kerjasama supaya cepat. Apa, mau tanya apa? Kalau play itu apa? Bermain. Silakan. Misalnya Neymar mau bermain apa? Bermain bola kan? Nah, mungkin Neymar bermain bekel. Neymar bermain bola. Deskripsi silakan deskripsi Neymar. Idhar, ayo. Idhar. Silakan kerja kelompok. Kerja ya, kerja kelompok. Yang kelompok 1, 2, grup 1, 2, sudah selesai mendeskripsikan, berarti kalian menuliskan vocab. Menuliskan vocab. Tidak kelompok ya, menuliskan vocab itu satu persatu, one by one. Apa yang kalian tuliskan di dalam tes deskriptif atau mendeskripsikan seorang Cristiano Ronaldo itu ada vocab tidak di dalam teks tersebut? Iya kan? Perhatikan kosakatanya ya. Perhatikan kosakatanya. Citation dictionary. Citation vocabulary ya, vocabulary. Oke, time is up. Sudah selesai. Saya panggilkan I call group 1, please to take in the whiteboard. One by one, satu persatu ya. Kalian sudah selesai apa belum? Sudah? Nah, saya bagikan ini kertas dan tempel, tuliskan vocab. Tadi kalian mendeskripsikan Neymar, berarti vocabnya ada tidak? Ada adjektif sama verb tidak? Silakan. Okay, good. And group 2, please stick in the whiteboard. Okay, go back your seat. And group 3. Okay, please stand up and in front of, please. Bawahnya ya. Iya, jangan gabungkan. Kan beda-beda gambar, beda-beda deskripsi. Berarti harus menempelkan di bawahnya kelompok 2. Oke. Ada Neymar, ada juga Cristiano Ronaldo, ada juga Messi. Please your presentation in front of group 1. Silakan presentasikan apa yang kalian deskripsikan tadi. In front of, please. Okay. Apa yang kalian tulis tadi tentang seorang Cristiano Ronaldo? And then kelompok 2, kelompok 3 give question, okay? Yes. Please you hear them, dengar mereka, perhatikan mereka apa yang mereka sampaikan dan kalian harus memberikan pertanyaan. Oke, start. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin
materi kami tentang Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo is an Portuguese professional footballer. He generally referred as one of the best players of all time. Cristiano Ronaldo adalah pesepak bola profesional asal Portugal yang secara luas dianggap sebagai salah satu pemain terhebat sepanjang masa. Saat ini dia bermain sebagai penyerang untuk Alaves dan menjadi kapten tim nasional Portugal. Dikenal karena atletisme yang luar biasa, kemampuan penyelesaian akhir yang baik, dan rekor golnya yang produktif. Ronaldo telah memenangkan banyak penghargaan individu dan tim sepanjang karirnya. Oke. Diperhatikan ya. Dengar. Berikan pertanyaan. Next. Okay, speak louder, please. Deskripsi fisik, tingginya 180 cm, 6 kaki 1,2 inci dan beratnya sekitar 83 kg. 183 lbs, rambutnya coklat tua dan matanya coklat. Dia dikenal karena fisiknya yang berotot dan dedikasinya terhadap kejuaraan. Okay, speak louder, please. Kelompok lain dengar tidak? Okay, speak louder, besarkan sedikit suaranya. Playing style Ronaldo is effective of playing as our striker. He is the lowest of his space, control skill and power, shooting and lightning. He is a powerful soccer with a close timing of the cross pass, but in the Portugal national team. Where bermain. Ronaldo adalah penyerang berbisa, mampu bermain sebagai pemain sayap atau penyerang. Dia terkenal karena kecepatannya, kemampuan menjemput bola, dan kemampuan menembak yang kuat. Dia adalah pencetak gol yang produktif dengan karir yang bisa dilakukan di top Eropa dan tim nasional Portugal. Okay, next. He has played on sporting different masters in Real Madrid, Juventus, and Allianz. Ronaldo was born to Portland. Next. He has Was. Next. Dia pernah bermain untuk Sporting CP, Manchester Real Madrid, Juventus, dan Allianz. Ronaldo telah memenangkan Keep silent ya, kelompok lain tidak boleh bercerita. lebih banyak daripada pemain Eropa lainnya. Dia telah memenangkan banyak gelar Liga dan Liga bersama lembaga klub. Dia adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sepak bola di dunia pria. Ronaldo is eligible to have a duel in anyone of games and sport. He is well for team, to sports, and anything di luar lapangan. Ronaldo adalah ikon global dan sosok populer di dunia mode dan olahraga. Okay. Dikenal karena dedikasinya terhadap kejuaraan dan gaya hidup sehat. Dia juga terlibat dalam kehidupan amal dan dianggap sebagai pengikut oleh banyak atlet muda. Okay. Okay, are you hear them? Kalian sudah dengarkan mereka presentasikan tadi about Cristiano Ronaldo. Okay, any question?
Okay, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Ibrahim. Saya dari Kementerian Universitas Pendidikan. Merupakan Leonardo dan banyak dia bersama. Ya, Yang baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari. Tingginya 180 cm. Cristiano Ronaldo berasal dari Portugal. okay, give applause. And then group 2, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habib, saya dari kelompok 2. Sebutkan ciri-ciri Cristiano Ronaldo. Okay, please. Menjawab pertanyaan dari saudari Alif. Tingginya 180 cm dan memiliki 1 inci dan beratnya sekitar 83 kg. Rambutnya berwarna coklat tua dan matanya coklat. Dia dikenal karena fisiknya yang berotot dan dedikasinya terhadap kebugaran. Okay, then give applause. Okay, 2 pertanyaan saya cukup ya. And please give applause for group 1. And go back your seat, please. And sit down, please. Thank you, group 1. And the next, group 2, please. Group 2. Group 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini menyampaikan hospital kami dengan judul Leon Messi. Leon Messi yang mendeskripsikan Leon ya. Perhatikan dan dengarkan. Okay, please. Messi adalah seorang pemain sepak bola yang terkenal dan berasal Argentina yang bermain sebagai penyerang untuk Inter Miami dan juga kapten tim nasional Argentina. Okay. Date of birth. Indonesia and was born on Juni tanggal 24 1987 24 ya, 24 ya. Next. Rosario, Argentina. Saat ini bermain untuk Inter Miami di Major League Sport. Sebelumnya ia memutuskan sebagai besar karirnya di Barcelona di mana ia menangkan banyak trofi. Okay, next. Sebelumnya kami telah Indonesia menangani One and next. Messi adalah kapten tim nasional Argentina dan telah memenangkan Piala Dunia FIFA bersama tim tersebut pada tahun 2005. Okay. Any question to? Yes. Stand up. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Messi.